Saya Ilham Saputra. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertanyaan nomor yang selanjutnya, yaitu permasalahan makroekonomi di negara Andalas. Nah, negara Andalas ini tuh menghadapi beberapa masalah makroekonomi utama. Yang pertama tuh ada pertumbuhan ekonomi yang lambat, di mana peningkatan investasi dan kapasitas produksinya tuh belum mampu mendorong atau mengoutput secara optimal karena tidak sesuai dengan permintaan pasar. Nah, yang kedua itu ada tingkat pengangguran yang tinggi, terutama karena sektor berbasis teknologi kurang menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, adanya inflasi yang terjadi karena tingginya pengeluaran agregat dan kenaikan upah sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Yang keempat, ada ketidakseimbangan perdagangan ditandai dengan impor yang lebih besar daripada ekspor sehingga menyebabkan defisit dan melemahkan nilai tukar. Nah, yang poin kedua yaitu faktor penyebab tingginya pengangguran. Tingginya pengangguran di negara Andalas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan lapangan kerja, khususnya di sektor yang lebih mengandalkan teknologi dan otomatis. Nah, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang lambat yang membuat penciptaan lapangan kerja itu semakin tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang ada. Nah, yang terakhir ada ketidakstabilan ekonomi yang membuat perusahaan menahan ekspansi dan perekrutan banyak karyawan. Nah, soal yang terakhir itu peran kebijakan makroekonomi. Nah, itu tuh untuk mengatasi masalahnya tersebut itu pemerintah bisa menerapkan kebijakan makroekonomi secara terpadu dari sisi kebajikan fiskal, atau pemerintah dapat meningkatkan belanja infrastruktur dan memberikan insentif pajak untuk mendorong penciptaan dari lapangan kerja. Dari sisi kebijakan moneter, bank sentral itu bisa menurunkan suku bunga guna mendorong investasi dan juga mengendalikan inflasi. Dari kebijakan sisi penawaran itu, pemerintah dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui keterampilan dan mendorong produktivitas sektor strategis untuk kombinasi kebijakan ini. Nah, yang penting untuk menstabilkan ekonomi dan menekankan pengangguran. Nah, ini tuh ada jawaban dari pertanyaan selanjutnya dari permasalahan ekonomi di negara sejahtera ini. Yang pertanyaan pertama itu, 3 masalah ekonomi makro pada negara sejahtera itu apa sih? Negara sejahtera itu menghadapi 3 masalah dari makroekonomi utamanya. Yang pertama adalah pengangguran, karena adanya peningkatan pendapatan nasional tidak diikuti oleh pertumbuhan lapangan kerja yang tidak memadai itu. Yang kedua, adanya inflasi atau kenaikan harga barang pokok yang menurunkan daya beli masyarakat akibat tekanan permintaan dan biaya produksinya sendiri. Yang ketiga, ada defisit neraca perdagangan yang terjadi karena impor itu lebih besar dibandingkan ekspor itu sendiri, sehingga menimbulkan ketidakstabilan atau ketidakseimbangan transaksi di internasional ini. Yang kedua, hubungan pendapatan nasional, pengangguran, dan kenaikan harganya. Nah, pada peningkatan pendapatan nasional ini tidak selalu menurunkan pengangguran apabila pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor yang kurang menyerap tenaga kerja. Nah, di sisi lain itu adanya kenaikan pendapatan nasional dapat mendorong atau permintaan barang sehingga memicu kenaikan harga jika pasokan tidak mencukupi. Sementara itu pengangguran tuh banyak yang sebagai masyarakat tetap memiliki daya beli rendah meskipun pendapatan mereka tuh meningkat gitu loh, sehingga dampak inflasi itu terasa lebih berat. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu, apa sih pentingnya kerjasama pemerintah dan bank sentral ini? Nah, kerjasama pemerintah dan bank sentral ini tuh diperlukan agar kebijakan fiskal dan moneter ini berjalan selaras atau bersamaan gitu. Nah, pemerintah mendorong pertumbuhan dan menciptakan lapangan kerja melalui belanja atau pajak, sementara bank sentral itu menjaga stabilitas harga melalui pengaturan suku bunga dan uang beredar.
Sinergi keduanya itu penting karena untuk mengendalikan inflasi, menekan pengangguran, dan menjaga kestabilan ekonomi, terus masuk memperbaiki neraca perdagangan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 3 dan 4. Yang pertama nomor 3 itu pendapat nasional negara makmur jaya. Mengapa data pemerintah nasional itu penting bagi pemerintah? Data pendapatan nasional itu penting karena digunakan pemerintah untuk menilai kondisi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengetahui tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, melihat struktur pengeluaran kayak konsumsi, investasi pengeluaran pemerintah, dan ekspor impor, menjadi dasar dalam menyusun kebijakan ekonomi agar lebih tepat sasaran. Terus yang ke B itu poin B ada komponen pengeluaran agregat yang memengaruhi pendapat nasional berdasarkan studi kasus. Komponen pengeluaran agregat adalah yang pertama ada konsumsi rumah tangga meningkatnya karena pendapatan masyarakat naik. Terus yang kedua itu ada pengeluaran pemerintah naiknya untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terus yang ketiga ada investasi, yaitu mulai berkembang melalui investasi perusahaan swasta. Yang terakhir ada ekspor gitu. Terpengaruhnya karena ketergantungan impor masih tinggi sehingga ekspor net itu melemah. Nah, dan poin C itu ada mengapa kenaikan pendapatan nasional belum tentu meningkat kesejahteraannya. Itu karena pendapatan nasional itu hanya menunjukkan total pendapatan negara, bukan pemerataannya. Jika kenaikan pendapat hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat masih miskin, maka kesejahteraan secara umum itu belum tentu meningkat. Oke, lanjut ada pendapat nasional. Poin pertama itu ada hubungan pendapatan nasional, konsumsi agregat, dan tabungan agregat ketika pendapatan nasional meningkat. Nah, konsumsi masyarakat tuh meningkat karena daya beli itu naik. Namun, tidak semua pendapat dibelanjakan. Sebagian disimpan sebagai tabungan. Jadi, pendapatan nasional itu menentukan besar kecilnya konsumsi dan tabungan dalam perekonomian. Terus selanjutnya ada poin B, yaitu peran tingkat suku bunga terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika suku bunga itu naik, biaya modal menjadi mahal sehingga pelaku itu usaha itu menunda investasi. Akibatnya investasi menurun dan pertumbuhan ekonomi itu melambat. Sebaliknya, suku bunga itu rendah mendorong investasi dan meningkatkan pendapatan nasional. Ya, terus yang terakhir ada poin C, yaitu mengapa keseimbangan tabungan dan investasi S sama dengan I penting. Keseimbangan S sama dengan I itu penting karena tabungan masyarakat itu menjadi sumber dana bagi investasi. Jika tabungan lebih besar dari investasi, dana tidak terserap dan ekonomi melambat. Jika investasinya lebih besar dan dari tabungan bisa menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Dalam studi kasus itu kestabilan ekonomi itu tercapai saat tabungan dapat disalurkan secara efektif menjadi investasi produktif. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, melanjutkan teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 yang A, di mana perekonomian dua sektor. Jadi dalam model perekonomian dua sektor ini kan rumah tangga dan perusahaan. Nah, keseimbangannya kan mendapat pendapatan nasional itu terjadi saat Y sama dengan C plus I. Nah, menurut Menkyu 2016, konsep equilibrium income itu kan terjadi bila tabungan sama dengan investasi, S sama dengan I. Jadi ketidakseimbangan terjadi saat tabungan itu lebih besar dari investasi atau sebaliknya. Nah, analisis ketidakseimbangannya. Pertama itu tabungan lebih tinggi dari investasi, lalu yang kedua itu ada investasi itu lebih tinggi dari tabungan. Nah, dampak pada aliran pendapatan itu apa aja? Yang pertama itu ketidakseimbangan S yang tidak sama dengan I itu mengganggu circular flow karena aliran pendapatan tidak kembali ke sektor produksi secara penuh. Nah, yang kedua itu akibatnya siklus multiplier itu menjadi tidak stabil. Nah, di sini tuh aku akan menjawab dari perekonomian dua sektor untuk pertanyaan poin yang ke B. Nah, dalam perekonomian dua sektor ini, keseimbangan ekonomi itu tercapai ketika tabungan rumah tangga atau sama dengan investasi perusahaan, karena sebagian pendapatan rumah tangga itu ditabung. Keputusan investasi perusahaan menjadi penentu utama apakah tabungan tersebut itu dapat kembali ke sektor produksinya. Nah, lembaga keuangan itu berperan menyalurkan tabungan menjadi dana investasi, tetapi terserap atau tidaknya dana tersebut tetap bergabung pada kemauan dan keyakinan perusahaan untuk berinvestasi. Jika investasi lebih kecil dari tabungan, sebagian output tidak terserap dan perekonomian menjadi tidak keseimbang. Oleh karena itu, keputusan investasi perusahaan menjadi faktor kunci tercapainya keseimbangan ekonomi.
Baik, di sini saya akan melanjutkan jawaban teman-teman saya di poin C, yaitu perekonomian dua sektor. Jika rumah tangga itu secara bersamaan meningkat tabungan dan mengurangi konsumsi, maka dalam jangka pendek akan terjadi penurunan pemerintahan agregat, karena konsumsi itu merupakan komponen utama permintaan dalam perekonomian dua sektor. Dampaknya bagi perusahaan adalah penurunan penjualan dan penumpukan barang, sehingga perusahaan itu cenderung mengurangi produksi, menunda investasi, dan bahkan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Akibat pendapatan nasional menurun. Meskipun tabungan meningkat, kondisi ini itu tidak otomatis mendorong investasi, karena keputusan investasi itu perusahaan sangat bergantung pada ekspektasi keuntungan. Ketika permintaan dan prospek keuntungan menurun, perusahaan enggan berinvestasi meskipun dana tabungan tersedia. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara tabungan yang lebih besar dari investasi yang lebih kecil, sehingga keseimbangan perekonomian dua itu sektor itu terganggu. Oke, baik, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan nomor 6, di mana soal nomor 6 ini kan keseimbangan ekonomi tiga sektor. Nah, yang A itu kan pajak sebagai kebocoran dan suntikan. Menurut Samuelson dan Nordhaus tahun 2010, dalam economics itu kan Y sama dengan C plus I plus G. Nah, dalam perekonomian fiskal, pajak T itu mengurangin disposable income. Disposable income itu adalah pendapatan yang digunakan konsumsi atau tabungan, dan juga pajak adalah kebocoran atau leakage saat pendapatan tidak masuk kembali ke pasar barang. Lalu belanja pemerintah G itu adalah suntikan injection atau melalui pengeluaran yang meningkatkan permintaan agregat. Nah, menurut referensi Samuelson dan Nordhaus Economic 2010 ini, implikasi itu adalah pajak tinggi, konsumsi turun, output turun. Lalu ada G yang efektif bisa mengatasi kekurangan permintaan agregat. Lalu yang jawaban yang B itu adalah efektivitas kebijakan fiskal saat pengangguran. Nah, menurut teori Keynesian menunjukkan dalam resesi permintaan agregat itu lemah. Kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan G lebih efektif daripada hanya menurunkan pajak, karena langsung meningkatkan permintaan total. Nah, disarankan oleh Blanchard 2013 untuk menaikkan G dibanding menurunkan T jika terjadi liquidity trap. Lalu yang jawabannya nomor C, analisis kebijakan fiskal diskresioner. Nah, yang pertama itu ada potensi manfaat. Yang pertama itu meningkatkan konsumsi dan investasi, menurunkan pengangguran, memperbaiki output real. Lalu risiko utamanya itu memperbesar defisit dan utang publik. Lalu ada risiko inflasi bila digunakan terlalu luas. Lalu ada risiko crowding out sektor swasta. Teori ini tuh terkait dengan Keynesian fee atau proaktivitas fiskal dalam resesi, dan juga terkait dengan classical fee atau pasar akan menyesuaikan sendiri dalam jangka panjang. Oke, jawaban yang terakhir yaitu nomor 7, di mana keseimbangan perekonomian terbuka 4 sektor. Di mana yang A itu adalah dampak impor lebih besar daripada ekspor. Kan dalam perekonomian terbuka itu kan Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurang M. Nah, di mana X-nya itu ekspor dan M-nya itu impor. Nah, jika M lebih besar daripada X, maka trade deficitnya itu terjadi dan merupakan kebocoran yang mengurangi permintaan domestik. Nah, menurut teori dari Krugman dan Opfel menyatakan bahwa defisit neraca perdagangan itu menekan di mana tuh pertumbuhan output ini jangka pendek dan aliran pendapatan nasional. Nah, lalu jawaban yang nomor B-nya, peran pemerintah pada defisit perdagangan, di mana kebijakan relevan menurut teori pertama, teori fiskal stimulus untuk ekspor. Yang pertama itu ada insentif pajak ekspor, lalu yang kedua itu ada subsidi sektor strategis, lalu yang kedua itu ada struktur industri, di mana yang pertama itu investasi dalam kualitas produk domestik dan juga pendidikan tenaga kerja. Nah, pendekatan ini terjadi sejalan dengan teori supply side dan juga new trade theory. Nah, lalu yang terakhir itu ada C. C itu kan perubahan perilaku konsumsi terhadap impor. Nah, di mana ketika masyarakat ini lebih memilih barang impor. Nah, pertama itu daya serap produksi domestik menurun, lalu ada industri dalam negeri malah bersaing, dan juga pendapatan nasional itu tersedot keluar. Nah, fenomena ini tuh jelaskan dalam analisis Marshall-Lemon condition dalam neraca perdagangan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Dadah.